Hai guys, jadi sekitar 2 tahun lalu ya kita tuh ngeliat TikTok, kenceng banget tuh. Mulai dari tahun 2000 berapa itu? Sebenarnya bukan 2 tahun ya, 3 tahun mungkin. Waktu itu di tahun 2019 masih ingat banget tuh. TikTok masih dianggap ya aplikasi alay. Bahkan di 2020 pun ketika masa pandemi juga ya memang pertumbuhan orang yang download dan pakai ataupun konsumsi TikTok itu makin banyak dan itu pun masih dianggap alay waktu itu. Dan tapi dengan karakteristiknya TikTok gitu ya, ciri khasnya TikTok, dia itu melesat jauh. Dan dulu yang dianggap alay-alay kemudian lebih ke entertain, kemudian perlahan edutainment ya. Jadi entertainment tapi masih ada edukasinya itu di tahun 2021 2022 lah. Baru di 2022 hingga ke 2023 ini mereka memberikan istilah yang namanya shoppertainment. Nah, sebenarnya shoppertainment itu apa sih? Jadi kalau kita lihat ini yang ngasih istilah shoppertainment itu bukan aku ya, tapi dari ada salah satu report ya dari BCG, Boston Consulting Group. Itu salah satu strategi konsultan, manajemen konsultan ya kayak McKinsey gitu ya. Itu dia bekerja sama dengan TikTok, melakukan sebuah riset. Di dalam laporan itu dia memberikan bahwa saat ini itu eranya shoppertainment dan nilai dari shoppertainment itu 1 triliun dolar, bukan 1 triliun rupiah ya, tapi 1 triliun dolar. Wah, nggak kebayang, itu kayaknya banyak banget ya. Dan karena potensinya ini, jadi 1 triliun dolar itu satu dunia ya. Jadi kalau Indonesia itu mungkin ya kebagian, kalau aku lupa ya, mungkin 25%-nya lah ya. Tapi itu pun udah banyak juga gitu kan. Dan kalau kita lihat cukup banyak ya brand-brand besar gitu ya. Pendapatan di live-nya satu hari udah bisa MM-an, 1M, 2M gitu ya, atau bahkan mungkin ada yang ratusan juta gitu. Dan kita nih sebagai brand owner jadi kepingin dong, wah aku juga pingin nih memanfaatkan momentum shoppertainment ini. Tapi waktu nyoba gitu ya, jebret gitu ya, kita live, hai guys bla bla bla, lah kok yang nonton sepi gitu ya, 1 penonton atau mungkin 5 penonton atau mungkin mentok 10 atau 20 penonton. Aduh, jadi kayak bete banget ya. Akhirnya stop gitu kan, atau mungkin akhirnya jadi kehilangan motivasi, akhirnya kehilangan arah. Padahal sebenarnya ketika kita memulai live ya, karena shoppertainment ini kan bagian gabungan ya, gabungan dari shopper yaitu unsur komersil dan juga gabungan dari entertainment ya, konten yang menghibur. Jadi satu gitu kan. Nah, salah satu topangannya ya, selain short video ya, yang kalau kita lihat ya TikTok video dengan keranjang kuning, satunya TikTok live ya dengan ya keranjang kuningnya juga, jadi bisa sambil jualan. Nah, kalau short video mungkin udah banyak yang bahas ya, tapi kalau live ini permasalahannya sepi. Nah itu loh, sepi ini jadi permasalahan yang paling umum juga sih ketika aku ya sharing di webinar ataupun aku cek di komentar-komentar, itu banyak yang mengeluhkan seperti itu. Nah, makanya untuk live ini sebenarnya bukan sesuatu yang bisa langsung dilakukan di awal justru. Jadi menurutku untuk kita sebelum memulai live itu ada beberapa hal yang harus disiapkan dulu. Jadi di sini nanti editor aku bakal ngasih gambarnya. Jadi ada 4 pilar ya, 4 pilar yang harus dilakukan sebelum kita melakukan live. Nah, jadi pilar yang pertama itu adalah organic content. Nah, pernah tuh waktu aku tanyain gimana live-nya, waduh sepi. Lalu gimana organic kontennya? Belum buat. Belum buat. Harusnya dibuat dulu organic kontennya. Organic konten dibuat. Emang buat apa? Ya buat mengumpulkan audiens. Itulah tujuan dari kita membuat organic content. Selain kita ngumpulin audiens gitu ya, kita bisa menyampaikan pesan di brandnya. Sebenarnya brand kita ini menyampaikan pesan apa sih? Dan juga selain kita menyampaikan pesan, itu kita membangun branding. Oh ternyata brand ini memberikan kesan mahal ya. Oh brand ini memberikan kesan kepedulian terhadap lingkungan atau isu sosial misalkan ya, itu kita kuatkan pilar di organic content tadi. Baru kita pindah ke pilar kedua, silahkan siapkan TikTok shopnya gitu ya, etalase-etalasenya atau SKU produknya gitu ya, dipasang, dihias juga yang menarik gitu ya, thumbnail produknya, jangan foto produknya ngawur gitu. Kadang aku lihat ada yang mungkin burem atau mungkin dia juga nggak dikasih kayak estetika gitu ya, estetika desainnya gitu ya, agak ngasal. Termasuk keywordnya, keywords produk,
produknya tentang apa, skincare kah atau apa gitu. Jadi selain merek produk itu sendiri, nama atau jenis produknya juga penting untuk dicantumkan. Dan pemilihan harga, nah itu memang kamu harus riset ya, sebenarnya si audiens atau target market di TikTok ya, khususnya target market kamu itu menyasar ke orang yang seperti apa sih. Nah itu harus tahu juga ya. Dan ketika sudah rapi, barulah kita pindah ke pilar yang ketiga, namanya adalah paid media ya. Sesuai namanya ya, paid artinya berbayar. Apa yang maksudnya berbayar? Kalau kita lihat paid media ini dibagi dua ya, yaitu yang pertama gitu ya, subnya yang pertama ada endorsement. Nah endorsement ini endorsement ke siapa? Ke KOL atau influencer. Jadi gini, teman-teman kalau masih bayangin KOL atau influencernya itu yang wah jutaan followers gitu, nggak usah. Influencer atau KOL itu bisa sesimpel yang puluhan ribu gitu ya, atau mungkin 50.000, 100.000 udah cukup kok gitu. Dan biasanya yang penting itu yang pertama adalah merepresentasikan gitu ya brand kamu. Dan yang kedua tentunya sesuai nih gitu dengan ya karakter produk atau brandnya. Dan yang ketiga juga mereka punya kreativitas tentunya ya. Yang keempat tentunya mereka punya engagement atau interaksi yang cukup dalam dengan si audiensnya ini. Nah kemudian paid media tadi kan dibagi dua nih ya. Yang pertama tadi ada KOL atau influencer. Yang kedua, oh iya sorry ada yang ketinggalan nih. KOL atau influencer sebenarnya buat apa sih? Nah ini banyak yang salah. Oh influencer atau KOL itu langsung penjualan. Salah gitu, bukan salah sih, mungkin kurang tepat ya. Loh, tapi ada kok KOL influencer ngendorse gitu, kita ngendorse ke KOL, tapi ada penjualan, itu bonus gitu ya. Tapi utamanya sebenarnya adalah tentunya ya ada awareness gitu ya, ataupun exposure. Tapi yang lebih penting adalah trust. Nah, trust atau kepercayaan. Nah, setelah KOL atau influencer, barulah yang kedua ini gitu. Yang kedua ini adalah ads, TikTok ads ya. TikTok ads ini bisa dilakukan ketika sudah endorse. Kenapa gitu? Harus ada trust dulu. Jadi ketika orang ngelihat ads-nya itu ada potensi konversi lebih tinggi. Nah itu yang diincar gitu. Jadi jangan ads dulu. Kalau kita ads tapi kita nggak ada kepercayaan, mau iklannya ditodong sampai 1000 kali di orang tersebut, ya mungkin dia nggak terlalu, mungkin kalau kenal gitu atau mungkin tahu atau ngeh, pasti ngeh gitu, tapi apakah trust? Belum tentu. Nah makanya harus bangun trust dulu, baru setelah paid media gitu ya, sambil ya bisa jadi untuk ads ini durasinya bisa sambil pilar yang keempat ini, yaitu pilar live ya, ataupun ads selesai baru live. Tapi kalau saranku sih ads jalan terus sembari ads jalan, itu pilar keempat, yaitu yang live tadi. Nah live ini juga nggak bisa sembarangan gitu. Masa mulai live kayak loyo gitu kan, kayak diem gitu kan, toleh, jangan. Harus halo guys, dari mana nih kabarnya gitu ya, dari domisili mana, wah ada yang dari Bandung, wah ada yang dari Surabaya, wah ayo guys, apa kayak aku juga nggak pikiran, pokoknya apapun. Misalnya kalian jualan apa, snack gitu ya, atau mungkin kalau snack mungkin bukan snack deh, skincare, gimana kabar kamu hari ini, aktivitasnya ngapain aja gitu. Jadi pertama, coba kalau misalkan kamu orangnya memang agak sulit ya untuk ngobrol akrab, at least basa-basi aja dulu. Basa-basi tapi yang memang natural juga ya. Jadi misalkan kabarnya gimana, atau cuaca, atau mungkin kabar terdekat, gimana kerabat terdekat, sehat? Alhamdulillah, semoga sehat ya, bla bla bla. Nah, jadi basa-basi aja, tapi pokoknya jangan diem gitu, jangan ya gimana. Nah, jangan ya. Jadi langsung apapun, ngomong apa kayak gitu ya. Atau mungkin kalau kalian bingung pun ya, selain basa-basi, coba kalian cek sekitar kalian, ada botol minuman. Wah haus nih guys, aku sambil minum dulu ya. Ngomong-ngomong, kalian haus nggak? Silahkan nanti sambil live bla bla bla, kalian sambil siapin botol minum kalian ya, air kalian, karena kita akan live 2 jam misalkan kayak gitu. Jadi kalian coba. Nah maka ini sedikit tips ya, kalau live mungkin kalau semoga ruangannya cukup gitu ya, kasih apa ya, barang-barang apa kayak yang cukup random ya, botol air, atau mungkin ada mungkin mie instan. Jadi misalnya untuk break gitu ya, guys tunggu deh guys, makan dulu guys, mungkin 1 suapan, nanti taruh lagi sambil live. Itu akan membuat lebih menarik karena nggak monoton gitu kan. Nah setelah itu baru ke intinya. Misalkan di belakang kalian gitu ya, belakang kamu ada etalase produk-produknya, produk
apa koper atau mungkin produk ini apa baju misalkan. Nah itu disiapkan juga gitu. Tentunya secara penataan gitu ya harus sebenarnya bukan estetik ya, estetik pasti, tapi yang penting adalah merepresentasikan brandnya. Percuma estetik tapi kok kayak nggak ini banget gitu. Bisa jadi mungkin ada brand yang justru representasinya itu nggak estetik, bisa aja. Makanya harus dipilih yang sesuai gitu ya. Nah jadi dari situ barulah mulai lanjut live, dan biasanya berapa lama untuk live-nya itu minimal ya, kalau kata TikTok itu kalau nggak salah ya 2 jam apa ya, 2 jam itu. Kalau mungkin nggak kuat ya 1 jam gitu. Tapi kalau misalkan saran aku itu kamu bisa pakai host gitu ya. Kebetulan Nakama Creative Lab juga nyediain host, jadi kamu cukup ngelihat aja, mantau aja, nggak perlu teriak-teriak halo guys yuk etalase keberapa, bener-bener haus gitu ya. 1 jam 2 jam, apalagi kalau kamu harus live itu berhari-hari gitu ya, atau mungkin setiap hari bahkan, itu tentu akan melelahkan sekali. Jadi makanya mungkin bisa pakai talent atau host lain, atau bahasanya outsource ya. Nah jadi itu ya, aku coba summary lagi ya. Yang pertama, siapkan organic content, dan yang kedua tadi adalah siapin TikTok shopnya, dan yang ketiga siapkan paid medianya, harus modal gitu. Jadi tapi bisa kan kalau tanpa modal? Nah pilihannya dua sebenarnya, mau berkorban waktu atau berkorban budget gitu. Kalau misalkan memang secara budget nggak ingin berkorban, ya berkorban waktu gitu. Butuh takes time, takes process gitu. Karena ya mencari organic content yang meledak itu sesuatu yang tidak bisa kita kontrol gitu kan. Tapi kalau dengan budget gitu, untuk spending ads, spending influencer itu kita bisa kontrol gitu kan. Baru yang terakhir live. Live pun bagaimana caranya itu bisa mempertahankan audiens. Dan satu lagi penting, oh ya ada ketinggalan tadi ya, live itu harus dikasih tahu jadwalnya dan konsisten. Jangan sampai besok gitu ya jam 1 siang gitu, besoknya lagi tiba-tiba jam 4 sore, besoknya lagi jam 10 pagi. Ya sebenarnya kalau ngomongin terserah ya memang terserah kamu, tapi audiens akan bingung gitu. Makanya tetapkan jam, misalkan contoh ya, kalau kamu bisanya jam berapa? Jam 1 siang, silahkan jam 1 siang. Atau mungkin pengennya biar rame nih misalkan ya, jam 7 malam misalkan. Tapi konsisten di jam 7 malam. Dan announce itu ya, itu kita bukan acara apa ya, sembunyi-sembunyi. Makanya kasih tahu aja ya. Kalau nggak salah di TikTok itu bisa ada live event jam berapa. Itu di declare secara terbuka gitu ya. Di konten-konten organiknya bisa juga gitu ya. Ketika endorse influencer bisa diselipin juga di materi endorse-nya gitu, atau mungkin di bio description. Jadi itu ya, 4 pilar yang bisa membantu kamu di era shoppertainment. Kalau kamu ada pertanyaan, tulis aja di kolom komentar. Sampai jumpa di video-video Nakama Creative Lab selanjutnya.